Halo guys, welcome back to my channel. Sekarang gue mau nge-review salah satu mobil yang cukup langka. Mungkin cuma satu di Indonesia. Nih, mau tahu mobilnya apa? Mobilnya itu adalah Tourneo Euro R. Mobil ini bermesin H22 dengan tenaga 220 horsepower. Dan mobil ini sepertinya cuma satu di Indonesia. Kenapa? Karena yang seri Tourneo ini sebenarnya diperuntukkan untuk pasar JDM. Lu mau tahu lebih lengkapnya? Pokoknya jangan lupa tonton video gue sampai habis. Dan kita langsung aja ngobrol sama yang punya ya. Oke? Sekarang gue lagi sama yang punya nih. Yang punyanya namanya siapa, Om? Brata. Namanya Om Brata. Nih, Om Brata ini dari HMRC juga, guys. Jadi dari HMRC Tangerang Raya. Dia juga punya Maestro. Tapi ini adalah salah satu mobil koleksinya ya, Om ya? Iya. Nah, ini kan Tourneo Euro R ya? Iya. Ya kan? Jadi kalau Tourneo Euro R itu agak sedikit beda dengan Accord Euro R, terutama di bagian lampu depan sama lampu belakang. Sama bumpernya ya, bumper depan belakang juga beda kan? Perbedaan paling mencolok itu adalah pertama di lampu. Jadi kalau yang Tourneo Euro R itu sebenarnya lebih less agresif. Euro R itu kan pertama kali dikeluarkan tahun 1997 ya. 97. Jadi berbarengan dengan DC2 Integra yang diperkenalkan secara worldwide. Namun untuk Tourneo Euro R ini khusus pasar JDM, Japanese Domestic Market. Nah, jadi Honda itu mengeluarkan Tourneo Euro R sebenarnya bukan untuk menyaingi Integra DC2, tapi sebenarnya dikenalkan sebagai sedan sportnya Honda gitu. Jadi untuk mungkin bagi beberapa kalangan yang ingin merasakan sensasi sport Type R, tapi dengan rasa masih family car. Nah, inilah Euro R ini ya, Om ya. Yeah. Oke. Nah, kita lihat dalam mesinnya ada apa. Nah, ternyata adalah H22A Red Top. Jadi H22A Red Top ini adalah generasi H22A paling tinggi ya, Om ya. Di Honda itu semua yang headnya merah itu tuh seri tertingginya dari mesin tersebut gitu. Nah, H22 Euro R ini termasuk salah satu mesin seri H yang paling tinggi nih gitu. Ya, sebagai penerusnya Prelude ya, Om ya. Ya. Penerusnya Prelude. Terus gimana nih, Om? Ceritain dong perubahannya apa aja? Perubahan nggak ada yang besar, cuma mesin standar. Ya, mesin standar. Di kabel busi. Kabel busi udah diganti ya. Sama header aja. Oh, headernya udah Jasma Mugen ya. Jadi headernya udah pakai Jasma Mugen. Terus apa lagi, Om? Sama intake. Oh, ini ya open filter. Ini open filter apa bukan sih jadinya? Open filter cuman versi Mugen ya. Versi Mugen. Ini open filter versi Mugen. Nanti gue bakal tes mesin ini. Bakal tes mobil ini secara keseluruhan. Pokoknya tonton terus videonya sampai habis. Gue bakal ngetes mobil ini. Nah, ini gearboxnya udah LSD ya, Om ya? Udah LSD Ya, dari bawaannya. Gearboxnya udah LSD ya. Dari bawaannya emang udah LSD ya? Bawaannya ada LSD. LSD. Jadi gearboxnya udah LSD, guys. Jadi gearbox LSD dan mesinnya ini bisa memutarkan tenaga 220 horsepower pada RPM 7200, guys. Itu. Dan yang membedakannya lagi, ada yang aneh kan, guys, di situ? Nggak ada pompa power steering, guys. Jadi ini sudah menganut sistem electronic power steering gitu. Electronic power steering, dan ini strut barnya juga emang udah bawaan dari sana ya. Bawaan. Oh, jadi bukan pasangan ya. Bukan pasangan. Dan yang menarik lagi nih, H22 Euro R itu, jadi base-nya itu dia udah porting polish by factory. Jadi sebenarnya dalamnya itu udah di setting sedemikian rupa sehingga performance-nya itu lebih baik daripada H22 biasa. Makanya tenaganya itu mencapai 220 horsepower. Oke, yang membedakannya lagi sama yang H22 versi biasa adalah intake-nya, guys. Kalau kalian bisa lihat tuh intake-nya hampir menyerupai Skunk ya, Skunk tuh gitu. Modelnya hampir menyerupai Skunk. Nah, ini sektor mesin. Sisanya sih standar ya semuanya, ya, nggak ada di apa lagi. Oh, ini paling ini ya. Kaki aja. Kaki-kaki ya, ini udah coil over by Cusco ya. Cusco coil over gitu. Oke, mesin udah. Yuk kita lihat ke dalam. Mungkin Om sebelah sana kalau ya, kita lihat di dalam. Kita ngobrol di dalam. Yuk guys, kita lihat dalamannya kayak apa. Oke, inilah dalamannya. Oke, yang paling mencolok dari dari interior mobil ini
Yaitu adalah interiornya udah memakai, joknya udah memakai Recaro. Untuk jenisnya sama dengan Mitsubishi Evolution 5 dan Mitsubishi Evolution 6 dan Mitsubishi Evolution 6 yang versi Tommy Makinen. Untuk mobil Jepang itu mau berapapun tenaganya, mau berapapun horsepowernya, tetap speednya itu tetap 180. Nih kalian bisa lihat kan, speednya tetap 180. Jadi mau kecepatannya lebih dari itu sekalipun tetap aja ininya 180, karena emang regulasinya di sana itu membatasi kecepatan sampai dengan 180. Oke, Om, ceritain lagi dong untuk apa sih menariknya dari interior ini? Interiornya Euro R. Euro R itu udah racing ya. Udah racing ya, auranya itu udah racing ya. Setirnya, seat knob-nya, ya. sampai jok. Oke, nah kita bahas satu-satu nih ya. Jadi kita balik lagi ke jok nih. Jadi untuk yang seatnya ini, yang Recaro-nya Euro R ini masih nyaman ya Om ya, nggak dibanding sama yang SR3 kan. SR3 kan kaku banget tuh. Ini bisa di setel kan? Ini juga dudukannya bawahannya bisa di setel, terus ininya juga pundaknya juga nggak terlalu kaku ya kan. Kalau yang SR3 kan kayaknya ngepas banget gitu. Kalau ini tuh sebenarnya masih nyaman ya Om ya. Kalau dipakai, udah pernah pakai luar kota belum? Belum pernah. Tapi ini kalau dipakai luar kota itu masih nyaman guys. Soalnya joknya tuh masih empuk banget. Jadi ciri khas Accord itu masih mengutamakan kenyamanan gitu. Jadi ini dari mulai shift knob-nya ini udah dari bahan aluminium ya. Terus ininya ada apa, bahannya tuh kayak fake ini ya, fake karbon ya. Jadi ngebuat tampilan lebih auranya itu lebih sporty gitu. Gitu. Setirnya, nah inilah perbedaannya nih. Euro R itu meskipun tetap sedan sport, tapi dia H-nya itu tetap warnanya gold ya. Jadi ini salah satu pertimbangan Honda, jadi membuat mobil itu sebenarnya nggak pure sport, masih ada sportnya tapi ada family-nya juga, jadi masih setengah-setengah gitu. Jadi sedan sport lah boleh dibilang gitu. Nah untuk apa namanya, panel-panelnya sendiri nih ya, ininya basicnya tuh background speedometernya putih ya, backgroundnya putih. Terus ini Om ya, ini sayang banget ya Om ya, ini kena panas ini. Kena panas ya. Iya. Kena panas ini kan ini ya apa, GPS ya, GPS Jepang. Ini kalau di Indonesia masih bisa tampil nggak nih? Nggak bisa, ini cuman pakai CD untuk peta Jepang. Oh, untuk peta Jepang ya. Jepang. Jadi ini benar-benar nggak kepake ya kalau di Indonesia ya. Nggak kepake. Sebenarnya bisa diganti sama double din ya kalau mau ya. Double din ya bisa. Cuman jadi ngurangin ininya sih, kalau ngurangin keoriginalitasnya ya. Karena ada Honda-nya. Oh iya, ada tulisannya ini guys, Honda Navigation System. Jadi ini petanya peta Jepang. Ini kayak gini nih karena kena panas nih, jadi retak-retak gitu. Oh ya, terus apa lagi nih? Ini dalam ini apa nih? Oh ini asbaknya ya. Oke, asbak, lighter. Terus ini banyak nih penyimpanannya. Jadi ciri khas Accord ya. Jadi tetap mengutamakan kenyamanan. Jadi banyak tempat-tempat apa namanya, bisa di ini ya. Bisa. Oh gitu caranya. Oke, jadi bisa. Oh itu ada cup holdernya di bawah. Untuk dua gelas. Oke. Jadi konsolnya tetap nyaman, tetap enak. Kita juga mengendarainya juga tetap enak ya. Terus dan penyimpanan itu di laci ya, ada ada besar. Ada lumayan besar ya. Lumayan besar ya. Bisa buat ini buat nyimpen ini ya, botol ya. Botol lah. Ini ada AC-nya nggak sih? Di sini ada anginnya. Kan kalau di Maestro ini dingin nih. Jadi kalau gelas dimasukin ke ini tuh jadi beku. Nggak ada ini. Ini nggak ada. Oh sayang banget ya kalau ada. Kayak Maestro kan jadi dimasukin sini tuh dingin gitu. Gitu. Nah terus ini juga sama door trimnya ya. Door trimnya juga apa? Auranya tuh aura sport. Jadi titik-titik gitu. Jadi sama sih seperti joknya. Nah ini sebenarnya ini sama mirip dengan punyanya yang Sensei ini ya. Apa? Sama juga patah lagi seperti ini. Ini buat sunglass holder, buat kacamata. Ini map light. Biasanya nggak ada map light itu, ada sunroof nih, tapi ini nggak ada ya Mbak? Nggak ada, kalau tipe UR nggak ada sunroof. Oh UR nggak ada ya? CF4 ada kan? Soalnya punya gue itu punya CF4 loh sunroofnya. Ada, tapi tipe F23 ya, F22 mesinnya, F23 atau F22. Oh gitu? Iya. Oh, driving posisinya ini cukup enak sih. Jadi kita nggak, view-nya juga, view ke depannya tuh masih bisa lihat dengan jelas ke arah apa namanya, nanti pas kita test drive kita lihat deh view-nya seperti apa.
Jadi depannya itu masih kelihatan jelas guys. Jadi view-nya juga masih enak. Sama lah kurang lebih Maestro juga view-nya depannya masih kelihatan enak gitu. Nah, ini untuk ininya driving posisinya juga enak seperti ini. Dan yang pasti tuh joknya enak banget. Jadi nggak kaku, dan buat jarak jauh juga nggak pegel, enak gitu. Tapi tetap kesannya tuh masih sportinya tuh masih ada. Oke, sekarang kita coba duduk di belakang ya. Yuk Om, kita coba duduk di belakang. Oke. Nah, sekarang kita ada di belakang. Nih. Di belakang rasanya itu khas sedan Accord ya. Sedan Honda Accord. Jadi masih nyaman. Duduk di belakang juga seperti Honda Accord pada layaknya, tapi beraura sporty gitu. Nah, yang paling menarik di sini adalah kalian bisa lihat di sini ada, coba Om dibuka Om. Nah, ini adalah ada cup holdernya, ya kan? Ada cup holder. Tapi nggak cuman itu. Di sini lagi kalau kita intip lagi, ini bisa dibuka. Ya. Nah, ini bisa dibuka dan tembus ke bagasi belakang, guys. Jadi kalau kalian mau ngambil barang-barang di bagasi, nggak perlu turun, cukup merogoh ke dalam sini aja. Nah, asik kan, guys? Nah. Di seri Honda Maestro juga ada yang kayak gini, ya, itu seri SIT Om ya. Seri SIT juga sama, udah ada pintu ke belakangnya, udah ada ininya gitu. Nah, ya kalau kita bicara tentang Honda Accord, pasti nggak lepas dari kenyamanan, guys. Jadi mau tipe apapun Accord itu pasti tetap nyaman, itu sih salah satunya. Ditambah suspensinya juga tetap menggunakan double wishbone. Nah, kalian bisa lihat ininya juga apa namanya, headroomnya juga masih ini ya, headroomnya juga masih tinggi. Terus legroomnya juga sama, masih enak juga, nggak terlalu sempit gitu. Ya overall sih ini mobil cocok banget untuk keluarga sebenarnya, tapi tetap bisa bergaya sporty gitu. Oke, nah sekarang kita lihat yuk bagasinya sebesar apa. Yuk kita cek ke belakang Om. Oke, ini guys bagasinya nih. Car seat, baby seat juga masih bisa masuk ke sini gitu. Bisa nyimpen meja juga guys, tuh bisa nyimpen meja. Jadi ciri khas bagasi Accord itu tetap besar guys. Ya ciri khas mobil mewah gimana sih gitu kan, mobil mewah tahun 90-an itu kan rata-rata besar-besar bagasinya gitu. Terus oh ya ini knalpotnya 2 ya Om ya? Knalpotnya 2 nih. Ini 2 knalpotnya twin ya. Kalian pasti penasaran suaranya seperti apa. Nanti pas kita test drive gue bakal geber ya mobilnya ya. Nah guys, untuk velgnya ini adalah ring 16 ya Om ya, ring 16. Jadi kalau penampakan dari luarnya itu tetap pas gitu, jadi nggak terlalu besar nggak terlalu kecil. Nah ini udah PCD-nya 5 ya, 5 kali 114. Oke, sekarang kita coba. Tadi kan kita udah review nih, kita udah lihat dari mulai eksterior, interiornya kayak apa. Sekarang ini kita coba nih, kita coba jalan. Oke, kita coba ya, kita keluar. Jadi ini untuk sektor kaki-kaki ini udah coilover ya? Udah coilover. Udah coilover. Terus apa nih? Pakai tain apa? Cusco ya? Oh, Cusco. Cusco. Dapat dari Malaysia dong ya atau dari mana? Udah dapat dari mobilnya. Oh, dari mobil udah dapat. Udah ada. Oh. Cuman ini sayang ya guys, satu nih kacanya nih udah agak belah, kayak apa, pecah, retak. Pak. H22 apa Euro R ya. Jadi gue biasanya ngerasain H22 di Maestro ya kan, di Maestro gue kan H22 juga. Sekarang merasakan H22 di mobil yang sebenarnya, di bodi yang sebenarnya. Ini sebenarnya kalau H22 bensinnya itu harus apa sih? Maksudnya harus Pertamax Plus apa masih bisa? Untuk di itunya Pertamax Plus sih. Pertamax Plus ya? Kompresinya Pertamax Plus ya? Pertamax Plus. Kalau Pertamax biasa berarti agak ngelitik ya? Ngelitik.
kerasannya itu kalau apa di body bawaannya tuh emang karena bawaannya kali ya, jadi kayak itu mesinnya tuh emang kerasa lebih ini aja, lebih fit aja, lebih pas gitu. Lebih pas ya. Dari settingannya semuanya ya, emang kan insinyur Jepang itu menciptakan mesin juga ada ukuran, ada power weight tuh apa rasionya kan. Gitu. Ini kenapa nih Om? Nyala Om? Itu ABS-nya? kotor biasanya sih, habis ganti kaki. Sensornya ya? Sensornya aja. Oh, sensornya aja ya. Oke. Oh ya, setahu gue nih yang Euro R ini kan dia ada settingan buat ngencengin apa namanya IPS-nya ya? IPS-nya. Di sini ya, Meh? Iya. Di sini ya. Ini kalau diputar gitu ya? Putar kiri sama kanan aja. Kalau ke kiri beratin apa gimana? Ke kanan berat. Oh, ke kanan beratin. Iya. Oh, coba. Ini udah, oh cuma sekali doang Sekali. ya? Nah, Satu step. terus step Ini lebih berat nih. Oh, kalau ke kiri? kiri lebih ringan. Oh iya, lebih ringan, benar. Ya benar guys. Oh, bener ya. Enak loh. Emang nggak bohong ya kalau bilang mesin bawaan aslinya itu, maksudnya sesuai dengan bodinya gitu. Euro R itu kan dia pertama kali dikeluarkan tahun 97 ya. Iya. Jadi ini tuh Accord atau apa sedan Accord generasi tahun 90 yang terakhir nih, generasi setelah udah 2000 kan mesinnya tuh udah beda kan, 2000 ke Atas. 2001 ke sini ya, 2001 ke sini tuh mesinnya udah pakai K series. Iya. Nah, ini mesin H ini generasi Accord yang terakhir nih, jadi sebelum pindah ke K series. Nah, untuk Accord jenis ini terbagi menjadi, pas keluaran 97 itu terbagi menjadi 3 bagian namanya. Iya. Ada CF4, CL1, CL1 sama Torneo. Torneo. Nah, ini Torneo Euro R. Jadi ini sebenarnya bukan Accord, cuman emang basicnya Accord, ya kan? Iya. Basicnya Accord. Asik ya. Nah, ciri khas mobil apa namanya? Jepang ya, mobil luar tuh kilometernya mau segimanapun kencang mobilnya tetap aja kilometernya cuma sampai 180. Tuh ininya masih panelnya masih bawaan aslinya Jepang nih, dan ini tuh Torneo ini hanya dikeluarkan untuk pasar JDM, khusus Japanese Domestic Market. Nah ini guys, cuma satu nih sayang ini guys, lihat, aduh sayang banget nih. Tuh ini gara-gara kena bola ya Mas? Kena bola. Sayang banget tuh satu di situ. The best H22 series. Mungkin kan dibanding Prelude tetap tinggi ini kan horsepower-nya ya. Tinggi ini. Dan ini udah LSD ya Mas? Udah LSD. Nah ini udah LSD, sedangkan Prelude itu masih yang Type S itu masih ATTS ya. TTS. Jadi belum LSD. Nah, kalau ini udah LSD. Tapi part kaki-kakinya sama nggak sih sama Maestro? Part beda. Beda? Beda. Terus nyarinya gimana? Nyari paling kawinan. Oh. Bisa sih di eBay. Ada di Oh, di eBay. eBay, ya. Nah, kalau nggak di Malay ada banyak baru. Oke guys, jadi mobil ini cocok banget untuk kalian yang masih ingin merasakan sensasi sport, tapi dengan sedan 4 pintu gitu. Rata-rata kan sport 2 pintu, nah ini 4 pintu guys. Nah meskipun 4 pintu, tapi performanya itu nggak kalah sama yang 2 pintu. Oke guys, kalau ada pertanyaan langsung aja klik komen di bawah ini ya. Jangan lupa klik like dan subscribe, klik juga tombol lonceng untuk dapat notifikasi dari gue untuk video-video selanjutnya. Oke, sampai ketemu lagi.